sulit untuk bergaul dengan lingkungan baru. Sekarang ibu ingin tanya, boleh nggak ibu tahu lebih dalam tentang masalahnya kita? Boleh Bu. Sejujurnya waktu pertama kali masuk ke kelas baru, saya sudah merasa sedikit agak gugup karena belum terlalu kenal sama siapapun. Saya coba buat sikap ramah, senyum, atau ikut menimbrung pas mereka lagi berbicara, ngobrol, tapi entah kenapa suasananya agak lain. Kenapa? Kenapa soalnya tidak bisa? Tidak tahu lagi. Ulang saja. 1, 2, 3. Nah, kan kita udah cerita kalau kita sulit untuk bergaul dengan lingkungan baru. Sekarang ibu ingin tanya, boleh nggak ibu tahu lebih dalam tentang masalahnya kita? Boleh Bu. Sejujurnya waktu pertama kali masuk ke kelas baru, saya sudah merasa agak sedikit gugup karena belum terlalu kenal ke siapapun. Saya mencoba berbuat sikap ramah, senyum, atau ikut nimbrung pas mereka lagi berbicara, ngobrol, tapi entah kenapa suasana terasa agak lain. Kadang saya merasa kayak cuma jadi penonton, bukan bagian dari kelompok itu. Lama-lama saya jadi mikir, mungkin emang saya tidak cocok sama mereka. Kalau kamu ingat-ingat, kapan pertama kali kamu merasa sulit untuk bergaul dengan teman-teman? Kayaknya sejak saya pindah ke kelas ini Bu, ke kelas 10, dari awal tahun aku merasa canggung sekali. Teman-teman yang lain udah punya kelompok atau circle masing-masing, jadi mereka jadi udah kelihatan dekat sekali dan sering sama-sama terus. Waktu saya coba bergabung, kadang mereka menjawab seadanya atau malah lanjut ke pembicaraan atau pengobrolan yang mereka lakukan sama teman tanpa melibatkan saya. Dari situ saya jadi merasa kayak tidak dianggap Bu. Lama-lama saya malas buat mencoba lagi karena takut ditolak. Tapi di sisi lain saya juga merasa sepi sekali Bu. Saya pengen sekali punya teman dekat buat cerita hal-hal kecil kayak tugas sekolah atau sekedar ngobrol santai. Jadi awalnya kamu coba untuk lebih dekat sama mereka, tapi karena tanggapan mereka nggak seperti yang kamu harapkan, kamu jadi menarik diri, begitu ya? Iya Bu, saya sempat mikir mungkin mereka tidak suka sama saya, atau saya yang tidak menarik buat mereka diajak ngobrol. Kadang waktu istirahat saya cuma duduk sendiri sambil pura-pura bermain HP, padahal saya cuman tidak ingin sendiri. Rasanya sedih sekali Bu. Saya sering iri lihat teman-teman yang lain sudah punya teman baru, bisa ketawa bareng teman baru, ngerjain tugas juga ramai-ramai, atau tukaran cerita. Tapi buat saya kayaknya itu hal yang susah sekali dilakukan untuk saya. Waktu kamu merasa nggak diterima, biasanya perasaan yang paling kuat
kamu rasakan apa, kita? Perasaan yang paling kuat itu sedih sekali Bu, tapi selain itu juga minder sekali. Kadang saya pikir mungkin saya orang yang ngebosenin, terus nggak bisa lucu, tidak bisa diajak bercanda, tidak bisa ngomong yang sopan kayak orang lain. Setiap kali saya mau mencoba untuk menyinggung pembicaraan mereka, pikiran itu langsung muncul dan bikin saya ragu lagi. Jadi akhirnya saya lebih memilih diam saja, walaupun sebenarnya dalam hati saya pengen sekali bisa di antara mereka. Saya juga sering mikir kenapa saya tidak punya teman seperti mereka, kayak orang lain yang gampang akrab dengan siapa saja. Jadi kamu menutupi rasa canggung kamu dengan pura-pura sibuk ya? Iya Bu, saya suka pura-pura buka HP atau main HP supaya kayak lagi ngelakuin sesuatu. Padahal sebenarnya saya cuma pengen nutupin rasa malu dan sedih itu. Kadang saya bahkan pura-pura nyatet sesuatu yang tidak jelas supaya tidak kelihatan bingung sendiri. Tapi setiap kali saya ngelakuin itu, saya merasa kayak mungkin jauh dari teman-teman atau tahu dari banyak lingkaran Bu. Saya pengen punya teman, tapi cara saya malah bikin saya makin tertutup. Ibu bisa paham perasaan kamu. Banyak orang juga melakukan hal yang sama, merasa gak nyaman di lingkungan baru. Menurut kamu, apa yang membuat kamu merasa sulit untuk ngobrol duluan? Saya takut Bu, takut salah ngomong, takut nanti ditanggapin dingin atau malah diketawain. Kadang saya udah menyiapkan kalimat di kepala, tapi pas mau bicara, saya rasanya kayak tenggorokan saya itu kering, jantung deg-degan, terus saya langsung diam lagi, dan juga mikir terlalu jauh Bu, kayak kalau saya bicara begini nanti mereka mikir saya aneh tidak. Terus akhirnya saya tidak jadi ngomong apa-apa, rasanya kayak suara saya tidak bakal kedengeran atau tidak penting bagi mereka. Jadi ada rasa takut ditolak ya? Iya Bu, takut sekali, soalnya saya pernah mengalami juga waktu SD. Saya pernah dicap aneh karena saya lebih suka baca buku sendirian daripada main di luar. Waktu itu teman-teman saya suka ngejek, kamu kutu buku ya? Atau nggak asik banget sih? Sejak itu saya merasa kalau mungkin emang beda, dan kalau saya banyak ngomong takutnya malah dikatain lagi. Jadi saya belajar buat diam dan tidak terlalu membuka diri kepada orang lain. Pengalaman itu pasti cukup membekas ya. Jadi sejak dulu kamu sudah punya pengalaman kurang menyenangkan saat mencoba bergaul. Iya Bu, saya sempat punya teman dekat sekali, tapi dia pindah di sekolah lain. Sejak itu rasanya kayak kehilangan sekali bagian dari diri saya sendiri. Setelah dia pergi, saya jadi susah percaya kalau punya teman yang baru lagi, yang benar-benar peduli sama saya. Setiap kali mau dekat sama orang lain, saya kepikiran jangan-jangan nanti dia bakalan pergi juga. Saya tahu mungkin itu berlebihan, tapi susah sekali menghilangin
itu Bu. Oh, jadi kamu punya kekhawatiran kalau pertemanan nggak berjalan baik, kamu merasa kehilangan lagi seperti dulu. Iya Bu, saya takut sekali merasa kehilangan lagi. Saya takut kalau sudah nyaman sama seseorang, nanti malah ditinggalkan atau dijauhin. Kadang saya mikir, mending tidak usah dekat dari awal saja, biar tidak sakit hati. Tapi di sisi lain, saya juga capek terus sendiri. Saya ingin punya hubungan pertemanan yang sangat hangat, tapi saya sendiri bingung mulainya dari mana. Itu perasaan yang wajar sekali. Kita kehilangan teman dekat bisa bikin seseorang berhati-hati sekali dalam membuka diri. Tapi di sisi lain sepertinya kamu juga ingin sekali punya hubungan yang hangat ya. Iya Bu, saya pengen sekali punya teman yang bisa dipercaya, yang bisa juga diajak cerita tanpa takut dia ngomong atau bocorin atau ngomongin saya di belakang. Saya kadang iri sama iri lihat orang-orang yang bisa cerita bebas ke temannya sendiri tanpa khawatir kalau ceritanya akan dibocorin sama teman atau orang lain. Saya pengen bisa kayak begitu Bu, pengen jadi versi saya yang lebih berani, yang lebih nunjukin siapa saya sebenarnya tanpa rasa takut dinilai yang jelek-jelek Bu. Kalau misalnya ada teman yang mau dekat duluan ke kamu, biasanya kamu bagaimana perasaannya, responnya? Saya mungkin akan berusaha lebih ramah sih Bu, tapi jujur saja kadang jadi kaku. Saya takut salah jawab, takut reaksiku kelihatan takut sekali. Kadang saya sudah berusaha senyum atau ketawa, tapi saya sadar kelihatan agak tidak natural. Jadi teman itu akhirnya juga jadi agak canggung sama saya. Saya sadar itu salah satu yang bikin saya susah akrab. Tapi saya juga tidak tahu bagaimana cara bisa lebih lepas dan spontan ke orang lain. Jadi kamu sebenarnya ingin terlihat lebih terbuka ya, tapi perasaan gugup membuatmu menahan diri, kayak gitu ya? Iya Bu, saya pengen sekali berubah, pengen bisa ngobrol santai tanpa memikirkan terus. Tapi kadang setiap kali saya niat mau memulai, ada saja pikiran negatif yang muncul di kepala saya. Misalnya nanti mereka tertarik tidak sama saya, atau tidak usah deh, pasti aneh. Jadi yang balik lagi ke kebiasaan lama saya sering menyalahkan diri saya karena itu, tapi susah sekali buat melawan pikiran itu Bu. Kalau kamu membayangin diri kamu bisa bergaul lebih nyaman, menurut kamu seperti apa versi dirimu yang kamu inginkan? Saya pengen jadi orang yang bisa lebih santai, bisa ikut ngobrol tanpa rasa takut salah. Saya juga pengen bisa tertawa tanpa mikir saya cocok atau tidak. Saya pengen bisa jadi diri sendiri Bu, tanpa terus merasa khawatir apa yang dipikirkan oleh orang lain. Kadang saya ngebayangkan kalau saya bisa bebas berbicara atau mengobrol kayak teman-teman yang lain, sekolah pasti jauh lebih menyenangkan. Saya juga yakin saya bisa lebih fokus karena tidak terus kepikiran soal pertemanan.
Kalau kamu berada di situasi sosial, misalnya di kantin atau saat tugas kelompok, apa yang bisa kamu rasakan? Biasanya kamu rasakan? Biasanya saya merasakan jantung saya langsung berdegup Bu. Saya deg-degan. Saya suka mikir terus, saya harus duduk di mana, nanti kalau saya salah ngomongnya gimana, kalau mereka tidak suka sama saya bagaimana. Pikiran itu terus memutar-mutar di kepala saya Bu, sampai saya capek sendiri. Kadang bahkan sebelum kejadian apapun, saya udah panik duluan. Jadi waktu akhirnya benar kejadian, saya udah tidak tenang dan malah jadi canggung sekali Bu. Jadi pikiran-pikiran itu muncul sebelum kamu benar-benar berinteraksi ya? Iya Bu, seolah-olah saya sudah membayangkan semua kemungkinan buruk duluan. Kadang saya pengen berhenti memikirkan kayak begitu, tapi suasana kepala saya kayak tidak bisa berhenti. Saya sadar kalau hal itu bikin saya tambah takut, tapi rasanya tidak bisa dikontrol. Jadi saya lebih sering memilih diam biar tidak salah langkah. Itu pasti melelahkan ya untuk kamu. Kamu kayak terus berperang sama pikiranmu sendiri sebelum sempat berbuat apa-apa. Iya Bu, capek sekali. Bahkan saya pulang sekolah rasanya letih, bahkan padahal banyak yang tidak banyak di sekolah aktivitas yang tidak terlalu saya lakukan, cuman memikirkan hal-hal kecil tapi terus menerus berada di kepala saya. Kadang saya suka menangis diam-diam di kamar Bu. Saya merasa kayak tidak ada lagi tempat yang benar-benar jadi jati diri saya. Jadi saya itu pengen berubah, tapi saya tidak tahu harus dimulai dari mana Bu. Jadi kamu secara sosial kamu merasa tertekan, tapi juga secara emosional dan fisik ya begitu ya? Iya Bu, saya merasa lelah sekali karena saya terus berjuang dalam pikiran saya sendiri. Kadang saya merasa kecewa sama diri saya karena tidak bisa seberani teman-teman yang lain. Tapi di sisi lain saya punya harapan Bu. Saya pengen sekali punya bisa berubah, dan saya tidak mau terus sendirian kayak begini Bu. Ika, ibu senang kamu bisa cerita sejauh ini. Itu tandanya kamu berani menghadapi perasaanmu sendiri. Dan itu langkah besar loh. Tidak semua orang bisa jujur soal rasa sepi atau canggungnya. Terima kasih Bu, jujur saja saya juga tidak menyangka bisa berbicara sepanjang ini di depan Ibu. Biasanya saya cuma pendam sendirian, tapi pas cerita ke Ibu rasanya kayak beban di dada saya ini pelan-pelan berkurang. Jadi saya merasa lebih lega walaupun masih sedikit takut juga sih. Ibu juga senang bisa dengar cerita kamu. Kalau dari semua yang kamu rasakan tadi, canggung, takut, salah, minder, menurut kamu mana yang paling kuat pengaruhnya? Kayaknya rasa takut sih Bu, rasa takut ditolak itu kayak paling sering muncul dan susah saya kontrol Bu. Setiap mau mulai sesuatu, rasanya takut sekali, kayak langsung datang. Kadang itu saya sadar itu cuma pikiran saya saja, tapi rasa itu kuat sekali. Jadi saya sering menyerah
sebelum mencoba hal itu. Baik, jadi intinya masalah kamu itu ada di rasa takut. Takut akan penolakan dan kurang percaya diri. Gitu ya. Iya Bu, saya merasa dua hal yang paling pengaruh di hidup saya sekarang. Tapi setelah cerita ke ibu, saya jadi sadar kalau mungkin selama ini saya terlalu keras sama diri saya sendiri. Saya pengen belajar buat pelan-pelan merubah, biar saya bisa punya keberanian buat memulai lagi. Baik sekali, terima kasih sudah jujur dan terbuka sama ibu. Ibu bisa lihat kamu punya kesadaran diri yang bagus. Nanti di sesi berikutnya kita akan membahas lebih dalam bagaimana cara menumbuhkan kepercayaan diri dan membangun koneksi sosial yang sehat tanpa perlu memaksakan diri. Tapi untuk sekarang ibu ingin kamu tahu bahwa semua yang kamu rasakan tadi itu valid dan bisa diubah pelan-pelan. Iya Bu, terima kasih banyak Bu. Rasanya setelah ngobrol ini saya lebih tenang dan lebih semangat. Saya jadi merasa tidak sendirian menghadapi masalah ini Bu. Mungkin memang butuh waktu, tapi saya pengen sekali belajar buat percaya diri Bu. Ibu senang sekali dengarnya. Kadang langkah pertama menuju perubahan adalah berani cerita, dan kamu sudah melakukan hal hari ini. Untuk itu kamu luar biasa kita. Terima kasih Bu. Saya jadi lebih yakin kalau mungkin saya juga bisa pelan-pelan berubah dan lebih terbuka ke orang lain. Saya pengen mencoba mulai dari hal-hal kecil dulu, kayaknya menyapa teman sebelah besok. Itu ide yang bagus sekali. Ibu bangga kamu sudah punya niat untuk mulai mencoba. Kita akhiri dulu ya sesi hari ini. Nanti kita lanjutkan lagi dengan langkah-langkah untuk membantu kamu bergaul dengan lebih nyaman. Siap Bu, terima kasih banyak untuk waktunya hari ini. Saya merasa lebih lega dan termotivasi buat berubah. Ya, sama-sama kita.